Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bifadaila jalila. Wassalatu wassalamu ala sahibi liwa'il hamdi wal wasilah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ummahat wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini pertemuan terakhir kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, personilnya semakin banyak. Mudah-mudahan nanti bulan Syawal semakin banyak lagi dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Yang mana kita sedang isti'adad, bersiap diri untuk menyambut tamu agung bulan suci Ramadan yang setahun hanya satu kali. Dan tidak lama lagi sudah ada di hadapan kita tamu agung tersebut, maka seyogianya kita bersiap diri untuk menyambutnya dengan persiapan ilmu yang mumpuni, khususnya seputar hukum-hukum mengenai ahkam ibadah di bulan suci Ramadan. Sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah bersiap untuk mengamalkan dan mengaplikasikannya. Ini adalah ilmu yang sebagian kita bahkan sudah mempelajarinya atau sudah hatam, akan tetapi at-tikrar yu'allimul abrar, dengan kita mereview, evaluasi ulang pelajaran kita setahun sekali ini, sehingga mudah-mudahan menjadi bahan bakar spirit kita semua untuk menjalankan ibadah ketaatan di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Di sini ada buku yang mana buku ini adalah membahas tentang Fatwa Nisaiyah Ramadaniyah. Oh iya, oke. Minta tolong mobil dengan nomor polisi DB 8322LO. Kayaknya Umu Imat ini. Iya, ada mobil yang mau keluar. Saya tanpa melihat sudah langsung ini punya Umu Imat. Iya. Oke. Jadi kita akan kaji dalam waktu singkat ini untuk satu kitab yang berisi 19 halaman. Insya Allah kita hatamkan dalam 1 jam ini kurang lebih. Insya Allah. Speed, jadi jangan ada yang ngantuk. Ya, daurah ya. Makanya kita buat kajian hari ini Tarhib Ramadan. Yakni mau yang pertama adalah mengenai kapan diwajibkan puasa Ramadan, ya. Judul kitabnya Fatwa Nisaiyah Ramadaniyah. Fatwa-fatwa Ramadan khususnya untuk wanita. Kapan seorang wanita diwajibkan untuk berpuasa? Ini yang pertama adalah manakala seorang remaja atau seorang anak, ananda putri, dia sudah mencapai usia akil baligh, mencapai usia sinnut taklif, kira-kiranya 15 tahun usianya, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut-rambut yang ada di seputar kemaluan, atau kalau laki-laki dengan mimpi basah, keluar air mani, ataupun jika anak perempuan yakni ditandai dengan keluarnya darah haid. Hati ini anak umbulik hari. Fadhali. Yang ini habis baterai. Oh enggak ya? Cek 1 2. Sedangkan anak perempuan
ditandai dengan keluarnya darah haid. Maka apabila sudah didapati ananda sudah mencapai usia akil balil, baik dengan keluarnya menstruasi ataupun keluar air mani dengan mimpi basah bagi anak laki-laki, sekalipun dia masih usia 10 tahun, ya, yang mana mungkin zaman sekarang anak-anak putri haidnya lebih cepat. Ada yang usia 9 tahun, ada yang usia 10 tahun, ada yang 11 tahun. Namun terkadang kita sebagai orang tua menganggapnya masih anak-anak, ya, padahal sudah haid, maka sudah wajib baginya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Walaupun di mata kita ibundanya anak kita masih kecil, maka manakala dia sudah sampai baligh, sudah keluar darah mens, sudah keluar mimpi basah mani, maka ini dia sudah masuk dalam usia taklif yang sudah diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mengenai niat. Apa yang dimaksud dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la siyama liman lam yabitin niyah. Tidak sah puasanya bagi orang yang tidak tabyitun niyah. Apa itu tabyitun niyah? Yakni dia niat dari sejak malam hari. Ya, dan bagaimana tata cara dari tabyitun niyah ini? Ya, yang mana niat ini adalah letaknya mahalluha al-qalb, letaknya berada di dalam hati. Maka wajib bagi yang hendak berpuasa Ramadan untuk berniat keesokan harinya berpuasa. Di sini maksud dari niat, esensi dari niat sendiri itu adalah bagaimana dia azam berniat. Duh, kenapa kok ganti-ganti ini? Nanti dimarahin sama ibu Nani lo ya. Alas ijlis sih. Saya kenapa kata? Jadi tabyitun niat, ya, di mana dalam hati kita sudah berazam saya besok mau puasa, ya, ataupun ditandai dengan bangun makan sahur. Ini sudah menjadi niat untuk berpuasa keesokan harinya. Maka kalau puasa Ramadan tidak sah kalau kita malamnya tidak niat, malamnya tidak kerentak di dalam hati untuk menjalankan keesokan harinya puasa di bulan suci Ramadan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah pagi hari belum makan, oke, saya niat hari ini. Tapi puasa Ramadan dari malam sudah harus niat bahwa saya keesokan harinya akan berpuasa. Kemudian juga ketika di siang hari jangan ada dalam hati saya mau batal karena saya mau niat batal deh gitu. Nah, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Jadi kita niat dari malam dan sepanjang hari itu kita tidak ada dalam hati terbesit saya membatalkan puasa. Karena itu bisa menyebabkan puasanya batal karena sudah niat mau membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, apa sih kewajiban-kewajiban bagi orang-orang yang berpuasa? Yang pertama adalah bagi as-shaimin, dia yanbaghi an yukthira minat ta'at. Seyogianya kita yang sedang berpuasa ini memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Begitu juga kita senantiasa berusaha untuk menjaga kewajiban kita, wajib-wajibnya apa, dan menjauhi apa-apa yang diharamkan. Maka kemudian kita menjalankan sholat 5 waktu di waktunya berjamaah misalnya.
kemudian meninggalkan ucapan kotor atau bicara bohong, riba, menipu, praktek-praktek ribawi, dan juga setiap amalan atau ucapan atau perbuatan yang haram ini harus kita tinggalkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada qaulaz zuri wal amalu bihi wal jahlu falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan yang zur, perkataan yang buruk, amalan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya, tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, artinya puasa kita ini menjadi sia-sia. Selanjutnya adalah hukum bagi orang yang berbuka di bulan suci Ramadan tanpa adanya udzur. Yakni bagaimana kalau seseorang di bulan suci Ramadan siang harinya dia berbuka, dia makan atau minum tanpa ada udzurnya, tapi dia tetap meyakini bahwasannya puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban. Hanya saja dia berbuka, dia tidak puasa. Maka barang siapa yang tidak berpuasa sengaja makan dan minum tanpa ada udzur syar'i di bulan suci Ramadan siang harinya, maka sungguh ia telah melakukan dosa besar. Akan tetapi tidak sampai dihukumi kafir, karena dia masih meyakini bahwasannya puasa Ramadan wajib, hanya dia tidak berpuasa. Maka dia dihukumi pendosa besar, akan tetapi masih dalam kategori muslim, tidak sampai kafir. Maka apa konsekuensi bagi orang seperti itu? Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengqadha dari puasa yang ia tinggalkan. Apabila ia tidak berpuasa, kita dapati orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan karena dia menganggap remeh. Dia tahu itu wajib, tapi dia menganggap remeh ataupun malas nggak mau puasa. Maka di sini dia selain mengqadha juga dia diharuskan untuk membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tinggalkan ke satu orang miskin untuk diberikan makan apabila dia plus menunda-nunda, mengqadha atau mengganti puasa di bulan suci Ramadan. Maka kita harus, kalau dapati orang seperti ini, kita juga harus nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, kita jelaskan. Adapun kalau sudah kita nasihati dia masih terus tidak berpuasa, maka kita bari'un minadz zimmah, kita sudah gugur dari kewajiban untuk mengingatkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Selanjutnya, hukmu man aftara yauman min Ramadan summa taba. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang tanpa udzur syar'i di siang hari bulan suci Ramadan dia tidak puasa, kemudian dia bertaubat, apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah menurut fatwa Lajnah Daimah, na'am tuqbalu taubatuhu, taubatnya diterima. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Toha ayat 82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, kemudian ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begini kalau si kecil mau jadi ustazah juga. Kita rebutan mic. Oke, Tanya. Boleh mana turis? Halo, halo. Kemudian apabila kita dapati orang yang hadi tafadhali yasumu wa huwa tarikun lis-shalah. Ada orang yang dia puasa Ramadan tapi dia nggak sholat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah as-sahih anna tarika sholati amdan yukaffir bidzalika kufran akbar. Dia puasa tapi dia nggak sholat, maka dia dihukumi kafir karena dia nggak sholat. Maka konsekuensinya sekalipun dia puasa, puasanya tidak sah. Begitu juga ibadah-ibadah dia yang lainnya, sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sia-sia puasanya, dia puasa tapi nggak sholat. Selanjutnya, kalau kita dapati orang yang dia puasa tapi dia menjalankan sholat hanya di bulan suci Ramadan. Jadi dia puasa, dia sholat setahun sekali dalam satu bulan. Satu bulan saja dia sholat, 11 bulan nggak sholat. Ya. Ada begitu? Ada. Manusia banyak-banyak macamnya. Jadi dia hanya perhatian ketika bulan suci Ramadan, dia menjadi orang yang ahli ibadah, dia puasa, dia sholat. Tapi ketika Ramadan berakhir pula ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Di sini Fatwa Lajnah Daimah menjawab bahwasannya anak Kamsi Atania Siddiqah, bahwasannya sholat itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Bahkan sholat ini menduduki peringkat kedua setelah 2 syahadat. Maka sholat ini hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan seperti fardu kifayah. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat, ataupun dia meninggalkan sholat karena malas, karena menganggap remeh, maka dia adalah orang kafir. Adapun orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia sholat di bulan suci Ramadan, maka dia ini berusaha memanipulasi dan menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seburuk-buruk orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Jadi dia beribadah, taat, sholat, puasa, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba hanya ketika di bulan suci Ramadan tiba. Nah, ini adalah kaum atau hamba yang paling buruk yang tidak mengenal Allah Ta'ala kecuali di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, hukum bagi seorang yang sakit dan kemudian dia berbuka di hari-hari di bulan suci Ramadan, akan tetapi kemudian dia belum sanggup untuk mengqadha puasanya. Nah, ini bagaimana? Misalnya tahun lalu, Ramadan tahun lalu kita memiliki hutang puasa karena hamil ataupun menyusui, atau sakit. Oh, ini belum pembahasan hamil menyusui. Sakit ya.
tidak berpuasa karena sakit, nah tahun ini belum bisa membayar atau mengkodok puasanya. Maka jawabannya adalah bagi wanita yang dia sakit sehingga berat baginya untuk berpuasa, maka syariat memperbolehkannya untuk berbuka, untuk kemudian tidak berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian sedang sakit atau sedang safar, maka diperbolehkan untuk iftar, untuk berbuka puasa, dan wajib menggantinya di hari-hari lain sesuai bilangan yang kita berbuka di siang hari di bulan suci Ramadan. Maka selagi masih sakit dan tidak sanggup untuk berpuasa, maka berbuka atau iftar ini adalah rukhsah yang Allah Ta'ala berikan bagi orang yang sakit dan juga musafir. Maka kalau kita dikasih diskon dari Allah Ta'ala, maka sebaiknya kita ambil. Sebagaimana juga Allah senang kalau Allah ngasih dispensasi terus kita ambil. Maka kalau seperti ini tidak ada kafarohnya, namun yang wajib hanya mengqadha saja. Selanjutnya mengenai wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, al-hamil wal murdi, apabila dia tidak sanggup untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi kalau nggak ada udzur, dia sanggup, janinnya juga bisa, bayinya juga bisa diajak berpuasa dan tidak mempengaruhi kesehatannya, maka ini berarti tidak ada udzur untuk berbuka di bulan suci Ramadan. Namun apabila tidak mampu dan tidak sanggup, karena ibu menyusui itu juga cepat lapar, belum lagi bayinya rewel atau kadang sakit, maka ia diperbolehkan untuk berpuasa dan kewajiban baginya adalah mengqadha puasa. Sebagaimana tadi dalilnya di surat Al-Baqarah. Ada turidin. Hadhihi laki. Surat Al-Baqarah ayat 185, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian di sini diperinci, apabila udzur tidak bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini, mengkhawatirkan kondisi anaknya, kondisi bayinya, tapi dirinya tidak apa-apa, saya bisa kuat. Jadi yang dikhawatirkan bayinya saja ini, maka wanita hamil ataupun ibu menyusui, dia selain wajib qadha juga wajib memberikan fidyah. Kalau yang dikhawatirkan bayinya saja atau janinnya saja yang di perut setiap hari yang ia tinggalkan. Ini menurut satu pendapat. Adapun pendapat lainnya adalah cukup qadha saja. Makanya kalau saya pribadi juga, bagi wanita hamil dan menyusui ini lebih memilih di mengqadha, bukan bayar fidyah. Karena dalilnya di Al-Quran itu yang sharih adalah kalau fidyah itu orang yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Sehingga kalau kita masih sanggup qadha, usahakan untuk qadha dulu. Kalau benar-benar sudah tidak sanggup, misalnya kayak hamil tiap tahun, menyusui dan seterusnya, maka merujuk ke pendapat yang lebih marjuh, yakni fidyah. Namun selagi masih bisa untuk
mengqadha puasa, maka lebih baik mengikuti pendapat yang paling kuat. Bahkan tahun lalu, menjelang bulan suci Ramadan tahun lalu, saya itu puasa bukan hanya sebulan penuh, tapi sebulan 5 hari. Karena saya mengejar kodok puasa. Tadinya sudah hampir mau bayar fidyah kan. Karena Ramadan sebelumnya masih mens, dapat hutang puasa. Kemudian Syawal sudah hamil sehingga nggak kuat untuk puasa. Selanjutnya melahirkan dan ini masih 2 bulan atau berapa bulan sudah mau datang bulan suci Ramadan. Di situ saya coba, saya kejar, hampir bayar fidyah. Nggak mampu kayaknya, tapi ternyata alhamdulillah mampu. Jadi puasa 5 hari berturut-turut, 5 hari sebelum Ramadan, sehingga sambung. Saya puasa 1 bulan 5 hari karena mengqadha yang sebelumnya. Alhamdulillah Allah mampukan, dan ketika menyusui baby Atania bisa puasa 1 bulan penuh. Alhamdulillah. Jadi setiap orang berbeda, bayinya, kondisi bayi juga berbeda-beda, sehingga nggak bisa disamakan. Kita harus mengukur kemampuan diri. Kalau misalnya mau ikut juga kayak ustazah ternyata kuat, tapi ternyata janinnya nggak kuat, jangan dipaksa. Ya, itu akan kita dapati indikasi-indikasi. Atau kitanya sendiri yang nggak kuat, jangan dipaksa. Maka kita harus pandai membaca diri, dibaca. Anak ini bisa nggak, saya kuat nggak? Nah, itu harus diperhatikan sehingga untuk kemaslahatan bersama. Kemudian mengenai pembahasan terkait wanita haid. Kalau ada wanita yang haid atau ibu yang nifas, dia bersih, darahnya sudah tidak keluar, sudah bersih sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi dia belum mandi wajib, belum mandi besar, sampai mandinya nanti setelah subuh. Baik setelah orang turun sholat jamaah atau setengah 6 atau jam 5:15. Apakah kalau dia berpuasa, apakah sah puasanya? Ya, pertanyaannya tadi apa? Dia sudah bersih sebelum fajar, tapi belum mandi sampai sudah subuh. Setelah subuh baru dia mandi. Kemudian dia sudah niat karena sudah memang bersih, belum sempat mandi, dia siapkan makan sahur segala macam. Selesai makan sahur sudah niat juga, tapi belum mandi, habis subuh baru mandi. Maka di sini adalah puasanya dihukumi sah, walaupun dia belum mandi besar, belum mandi wajib kecuali setelah fajar. Begitu juga wanita yang nifas, ya. Karena apa? Karena dia sudah dihukumi menjadi wanita yang wajib lagi untuk berpuasa. Karena darahnya sudah bersih, sudah keluar darah haid ataupun darah nifasnya. Sehingga ini hukumnya mirip dengan wanita yang dia malamnya habis junub dengan suaminya. Kemudian dia sudah niat, sudah ini, tapi belum keburu mandi sampai setelah fajar. Maka ini juga puasanya sah. Dengan salah tadi sudah niat, ya. Karena rukun puasa adalah harus tabiyyitun niat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187, fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi wanita yang berjima di malam harinya, belum sempat mandi sampai sudah selesai subuh, maka ia bisa berpuasa dan sah puasanya sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'i ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau malamnya junub dengan jima dengan salah satu istri beliau, dan beliau belum sempat mandi tapi beliau berpuasa, yang mana dia mandinya baru setelah terbitnya fajar atau setelah subuh. Kemudian kasus lagi, apabila
seorang wanita dia bersih setelah fajar. Setelah fajar masuk subuh baru bersih. Apakah dia puasa hari tersebut? Dan apakah puasanya dianggap dihitung hari tersebut atau dia wajib qadha? Jawabannya apabila darahnya sudah berhenti ketika bertepatan pas terbitnya fajar atau sebelum terbit fajar berapa detik atau berapa menit, maka puasanya sah. Maka tidak perlu mengganti puasa di hari tersebut. Walaupun dia belum mandi besar, belum mandi kecuali mandinya setelah subuh. Tapi kalau bersihnya darahnya sudah bersih, sudah nggak keluar, sudah terputus, ini adalah setelah matahari, setelah fajar terbit, setelah subuh, walaupun hitungan menit, ya, misalnya baru bersihnya itu jam 5:05 misalnya, kan baru-baru nih. Gimana ini? Dia tetap wajib puasa di hari itu, tapi puasanya tidak dihitung. Iya. Iya, karena kan puasa dihitung dari terbitnya fajar, bukan setelah terbit fajar. Ya. Tapi kalau begitu nggak usah puasa aja dong, karena kan eman-eman saya puasa sehari juga nggak terhitung. Ya dosa juga karena dia sudah wajib, karena sudah bersih, sudah wajib puasa. Wajib kodok, tapi tetap wajib kodok. Iya. Jadi begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya dia bersih 5 menit sebelum maghrib, wajib puasa langsung dia 5 menit puasanya. Habis itu nanti berbuka. Iya, maghrib ikut berbuka, tapi ya tetap gak dihitung puasanya, tetap wajib qadha hari itu. Ya. Pertanyaannya nanti ya. Iya, jadi manakala kita sudah bersih di jam berapapun, duhur bersih, habis duhur bersih, dari situ kita sudah niat puasa setengah hari, iya, tapi tidak dihitung wajib qadha. Ya. Makanya biasa kalau kita dapat mens atau nifas di hari-hari Ramadan, biasa kita itu rajin ngecek, ya nggak? Biar hutangnya nggak banyak. Kalau di luar Ramadan agak santai, karena berkaitan dengan sholat saja, yang ibadah yang berkaitan dengan waktu sholat. Adapun kalau Ramadan plus puasa, sehingga kalau Ramadan kita lagi mens atau nifas harus lebih aware lagi, lebih perhatian lagi untuk kemudian ngecek, apalagi di waktu-waktu genting menjelang fajar dan menjelang berbuka, karena jangan sampai misalnya misalnya juga kebalikannya, 5 menit sebelum adzan keluar mens, ya nggak dihitung juga puasanya hari itu, wajib qadha. Biar 1 menit, biar 1 menit. Nanti kita jawab nanti. Pertanyaannya nanti kita kaji dulu fatwanya. Ya. Kemudian kasus tentang wanita nifas. Ya, berkaitan dengan hukum puasa. Apakah wajib bagi wanita yang nifas untuk berpuasa dan juga sholat apabila dia sudah bersih, darahnya udah nggak keluar, tapi belum 40 hari? Kan nifas maksimal berapa? Umumnya 40, maksimal 60 ya? Iya sekitar itu. Biasanya nggak jauh-jauh beda dengan ketika kita nifas anak pertama, anak kedua, biasanya nggak jauh-jauh beda itu. Kalau saya masuk dalam golongan yang nifasnya lama, di maksimal 50 begitu, 40 pokoknya di hitungan maksimal hari, biasanya begitu.
tapi habis itu tidak mens selama 2 tahun. Ya, kalau saya begitu, anak pertama, anak kedua begitu. Jadi nifasnya lama, jadi suaminya puasanya lebih lama. Nifasnya lama, tapi habis itu bebas, nggak mens selama 2 tahun menyusui itu nggak mens. Jadi kalau misalnya seorang wanita nifas, dia 15 hari udah bersih, udah nggak keluar. Ada kan wanita yang cepet nifasnya itu belum 40 tapi sudah bersih, ya. Maka dia wajib mandi besar, ya, mandi bersih, taharah. Kemudian dia juga wajib untuk sholat dan juga puasa. Suaminya sudah boleh menghubunginya, ya, yang mana dia sudah bersih dari nifas, sehingga tidak ada yang menghalangi dia untuk puasa, untuk sholat dan juga jima. Nah, pertanyaannya, kalau wanita nifas tersebut dia sudah bersih dari nifas kira-kira 1 pekan, dia sudah nifas 15 hari, kemudian 1 pekan dia bersih, dia puasa dong di bulan-bulan suci Ramadan, apalagi ya, dia puasa Ramadan. Kemudian setelah 1 pekan keluar lagi darah, apakah pada keluar darahnya tersebut dia harus berbuka, ya, sehingga nanti apakah dia wajib untuk mengqadha hari-hari yang dia telah puasa di 7 hari tadi, yang telah dia sudah menganggap bersih, ya. Maka jawabannya, apabila wanita sudah bersih dari nifas tapi di angka 40 hari, bukan 15, 40 hari kan, maksimal 40 hari. Wanita ini sudah bersih nifas 40 hari. Misalnya saya nifas 40 hari. Kemudian bulan suci Ramadan nih, 40 hari sudah nifas. Tanggal 4 Ramadan saya berpuasa karena sudah bersih, sudah 40 hari sudah bersih. Sampai 1 pekan saya sudah puasa. Kemudian setelah 1 pekan, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ke-10 Ramadan keluar lagi darahnya. Maka puasa yang saya 7 hari ini, apakah puasa saya itu sah atau saya harus mengqadhanya? Ya, puasanya adalah sah, ya. Sehingga wa 'alaiha an tada as-shalah wa siyam fil ayyam allati 'ada fiha dam. Nah, keluar lagi di tanggal 10 Ramadan, maka nggak puasa lagi. Tapi puasa yang kemarinnya sah, nggak perlu diqadha. Jadi nggak puasa lagi karena waktu itu dia nifas, kemudian dia suci bersih, kemudian dia sudah sampai batas maksimal nifas, yakni 40 hari. Maka dia wajib mandi, dan sudah menganggapnya bersih, dia wajib mandi, dan itu adalah batas maksimal wanita nifas menurut pendapat ulama yang paling sahih. Maka setelah 40 hari itu dia mandi, dia wudu, dia sholat, dia puasa, dan hatta yang qati'an hadda kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika al-mustahadha. Jadi pas keluar lagi itu dia adalah dihukumi mustahadhah, ya, atau darah istihadhah, darah rusak, damun fasad wala yamna'us shalah, sehingga dia tetap sholat, tetap puasa karena bilangan nifasnya sudah di batas maksimal. Tapi kalau misalnya keluar darah haidnya setelah 40 hari bersih, kemudian 1 pekan puasa, kemudian ternyata keluar darah lagi. Nah, darah itu ternyata kita identifikasi, oh ini sesuai dengan waktu saya mens, dan kriteria darahnya seperti mens, maka ini adalah darah mens. Karena ada yang nyambung, ya, setelah istihadhah kemudian mens, maka dia tidak puasa dan juga tidak sholat. Tapi kalau misalnya dia jenis darahnya tidak seperti darah mens dan bukan keluar di hari-hari mens, maka itu adalah darah istihadhah yang kita tetap wajib puasa dan juga sholat. Tapi kalau misalnya belum 40,
masih di 15, ya 1 minggu atau 3 hari sudah bersih, 2 hari keluar lagi, berarti dia masih istihadah, masih nifas, berarti tidak dianggap mengkodok. Sayang ya, tapi nggak ada yang sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Maka dari itu kita harus ngecek betul-betul. Kayak mens juga, tandanya orang berhenti mens, berhenti nifas itu apa sih? Dalam hadis disebutkan adanya al-qussa al-baydha atau inqita uddam. Tandanya ada 2. Satu, kita dapati lendir putih, kan? Biasa kita colek tuh ini kita ya. Oh, dapat lendir putih, berarti sudah. Tapi kalau misalnya kita colek, kita taruh di kapas masih keruh, kecoklatan, berarti belum. Hanya kita buru-buru biar nggak banyak utang puasanya. Akhirnya sudah puasa, besoknya keluar. Saya sering ditanya sama begitu, Umi, itu berapa mesmu tiap umumnya tiap bulan? 1 pekan, ini pada hari keempat. Memang kau buru-buru biar tidak banyak utangnya. Belum selesai. Jadi jangan terburu-buru juga. Jadi harus dicek betul apakah sudah dapati lendir putih. Kalau lendirnya, kadang lendir kalau di tangan kita nggak kelihatan kayak emas putih, tapi pas kita taruh di tangan kita atau di tisu atau di kapas itu kelihatan, warnanya akan kelihatan. Kan kalau di tangan langsung nggak terlalu kelihatan. Kalau kita taruh di benda, tisu, kapas atau kain, itu nanti akan kelihatan dia apakah kekuningan, apa kecoklatan, apa keruh, atau sudah putih, itu kelihatan. Ya, sehingga harus dipastikan, jangan terburu-buru karena biar hutang puasanya sedikit. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum mengakhirkan mandi junub sampai setelah terbitnya fajar? Ya, malam harinya junub, nah katanya. Malam harinya junub, sudah selesai kegiatan junubnya, tapi dia belum mandi, tidur, habis itu bangun mendekati waktu subuh, otomatis dahulukan siap-siap untuk sahur, jadi belum mandi. Maka ini hukumnya adalah apabila, dan juga ini juga hukum bagi wanita yang mengakhirkan mandi haid atau mandi nifas, sama. Kita bahas 1 kali. Bagi wanita yang habis junub atau selesai haid atau selesai nifas tapi belum sempat mandi kecuali setelah terbitnya fajar, maka apabila ia melihat atau mendapati sudah bersih dari mens, sudah bersih dari nifas sebelum fajar, maka dia wajib untuk niat puasa dan wajib puasa, dan tidak mengapa ia mengakhirkan mandi wajibnya sampai setelah terbitnya fajar. Tapi tetap dia harus wajib untuk mandi. Kemudian dia sholat dan melanjutkan puasanya. Kata niat. Kemudian apabila seorang wanita mendapati ini aja ini si cantik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang wanita mendapati hanya titik-titik aja darah, dan ini berlangsung sepanjang 1 bulan atau 20 hari, tapi hanya titik-titik aja, titik-titik darah, begitu saja, bahkan sampai sepanjang bulan suci Ramadan, apakah dia wajib puasa dan apakah puasanya juga sah? Ini cari apa? Hadi minum Adam, syukran Adam. Ada mikrofon. Mikrofon Atania?
Jadi jawabannya adalah puasanya sah. Sehingga titik-titik ini pernah nggak ngalamin? Cuma titik aja, bukan darah yang sampai banyak titik. Saya juga pernah. Maka di sini puasanya sah, ya. Dan dia tidak dianggap, kecuali kalau hari pertama titik, hari kedua mulai banyak, itu berarti mens berulang. Ini hanya titik begitu sedikit terus berkesinambungan. Tapi kalau saran saya, kalau ada yang mens nggak berhenti, sebaiknya periksa ke dokter kandungan. Jangan sampai ada sesuatu. Kalau ada mens nggak berhenti atau keluar darah terus, itu harus periksa. Jangan dibiarkan. Hal ini berdasarkan asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mengatakan titik-titik itu dihukumi seperti ru'a fil anf, atau darah yang keluar dari hidung atau mimisan. Jadi dia bukan haid. Selanjutnya, untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Ya, kalau wanita haid dan nifas baca Quran baik dengan melihat mushaf di handphone atau di terjemah, ataupun dia baca Quran dari yang ia hafal dalam kondisi darurat, misalnya dia sebagai seorang guru, sebagai muallimah, atau dia sebagai penuntut ilmu, maka jawabannya adalah Sofiki, Sofiki, tasfik. Maka jawabannya adalah tidak mengapa, ya. Nggak tahu mau nggak? Tidak mengapa bagi wanita yang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran apabila ini ada hajah, ada kebutuhan. Misalnya dia sebagai seorang guru ngaji, atau ya dia sebagai seorang muallimah, sebagai seorang ustadzah, atau dia penuntut ilmu yang harus belajar ngaji nih, ya, sehingga dia harus membaca. Dan maka ini menjadi wirid bagi dia baik siang ataupun malam hari. Adapun kalau kita membaca Al-Quran bagi wanita haid atau nifas, membaca Qurannya ini dengan niat atau tujuan agar mendapat pahala bacaan ini, maka ini pendapat ulama yang afdal adalah tidak boleh. Kalau kita niatnya untuk apa? Mendapat pahala. Kan baca Quran dapat pahala. Tapi kalau dalam kondisi karena saya ini belajar, niatnya kan belajar, niatnya ngajar, maka ini tidak mengapa. Karena kebanyakan ahli ilmu mengatakan bahwasannya wanita haid dan istihad dan nifas ini tidak boleh membaca Quran. Makanya kita boleh membaca Quran sebagai wiridan kita, wirid siang ataupun malam, dengan ini tadi, seorang niat belajar, ya, datang hari Kamis harus baca. Ustazah saya mens, yang nggak mau baca nggak apa-apa, dia mau baca nggak apa-apa karena niatnya belajar. Tapi kalau niat untuk dapat pahala, maka ini pahala bacaan Al-Qurannya, maka ini adalah sebaiknya tidak, menurut pendapat para ulama. Jadi jangan niatkan untuk membaca karena dapat pahala tilawahnya, karena kita sedang silang, sedang haid, sedang tidak bersih. Ya, tapi kalau mau misalnya kita mau membaca, yang niatkan, misalnya ada tadarus online, niat biar disimak saya sebagai penuntut ilmu. Iya, sebaiknya jangan berarti. Menurut pendapat ahli ilmu, bukan pendapat saya, ya. Pendapat para ulama.
Karena kan kita meninggalkannya karena taat juga kepada Allah. Ketika puasa itu adalah ibadah, tapi ketika kita meninggalkannya karena larangan dari Allah itu juga ibadah. Sehingga jangan dipahami parsial. Kita nutup aurat, misalnya ya, bercadar itu kan ibadah perintah Allah. Tapi ada perintah Allah adalah larangan bagi wanita yang berihram untuk bercadar. Berarti kita buka cadar kita karena Allah, bukan karena manusia. Jadi jangan dipahami parsial atau sebagian. Allah perintahkan berarti ibadah, perbuatan baik. Allah larang berarti jangan, karena bukan ini begitu. Ya, jadi kita pakai cadar karena Allah, kita lepas ketika ihram karena dia larangan ihram. Kita lepas karena Allah melarang. Begitu. Jadi jangan dipahami sebelah-sebelah, ya. Kita mengaji karena Allah, karena ingin dapat pahala. Wanita haid dilarang juga karena ingin dapat pahala. Begitu juga kita wanita haid, maunya kan kita puasa penuh tuh, biar nggak punya hutang, ya kan? Tapi kan kita ninggalkan puasa ini karena Allah juga. Allah bilang nggak boleh bagi wanita haid nifas puasa. Apa kita mau nerjang, kemudian itu dianggap ibadah? Ya kan? Jadi kita melakukan suatu itu, ini harus dipahami. Karena kadang kita memahaminya separuh-separuh. Kita mengerjakan itu karena Allah, karena itu diperintah Allah, berarti ibadah. Kita tinggalkan karena Allah larang, berarti itu juga ibadah. Wanita haid yang tidak puasa di bulan suci Ramadan itu ibadah, karena dia taat sama Allah. Allah bilang nggak boleh puasa, taat, sami'na wa ata'na. Ya, begitu ya. Ketika saya umroh di bulan suci Ramadan, bayangkan ini ikhtiar manusia. Sudah pergi ke dokter SPOG. Jadwal saya umroh ini adalah saya jadwalku haid. Dan saya itu alhamdulillah mens itu lancar, tiap bulan pasti mens, tidak yang gangguan hormonal atau apa, tidak ada. Mens lancar sesuai jadwalnya, paling maju mundur 1-2 hari. Sudah diresepkan dokter minum obat ini biar nggak mens. Haji saja berangkat haji saya juga mens karena jadwalku mens. Jadi saya berangkat haji itu mens. Minum ke konsultasi ke bidan, haji, umroh Ramadan, mens saya dua-duanya. Haji di bulan haji mens. Sebelum berangkat sudah konsul ke dokter, konsul ke bidan, dikasih resep begini-begini. Ikhtiar manusia. Kita minum. Waktu umroh Ramadan juga di pesawat keluar juga. Tidak mempan. Ada orang yang mempan juga. Qadarullah ya. Karena kodratnya Allah kasih kita wanita itu mens. Kalau sesuatu yang harus keluar kemudian ditahan, bikin sakit nggak? Bikin penyakit. Haji juga. Berangkat haji sebenarnya masih bisa. Saya nggak usah minum obat itu karena kan hajinya nanti itu di tanggal mulai itu 9 Dzulhijjah itu. Tapi sebelum itu Mas gak masalah, tapi kita baru haji baru pertama ke tanah suci juga. Jadi saya haji dulu baru umroh. Ada orang kan umroh bolak-balik dulu baru haji, saya haji dulu langsung. Jadi ada kekhawatiran, minumlah obat. Betul. Itu saya berangkat itu sebelum haji. Haji itu kan dimulai dari 9 Dzulhijjah. Kalau yang ke Mina dulu berarti 8 Dzulhijjah. Tanggal 2 Dzulhijjah kan saya baru berangkat itu. Itu mens. Berarti kan masih ada waktu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya mens 7 hari, hari ke-7 kan saya sudah beres. Nggak masalah. Tapi namanya baru pertama dan kita ini tamak manusia, saya mau ibadah sebanyak-banyaknya. Tetap saya minumlah itu obat. Di Bandara Soekarno-Hatta, ya habis subuh mandi besar, sama minum obat malamnya, subuh mandi besar sudah ada keluar itu darah, berhenti. Padahal darah lagi keluar banyak-banyaknya hari kedua. Berhenti itu darah, nggak keluar. Di Soekarno-Hatta saya sholat, mau terbang itu sholat. Iya, ternyata ya namanya sesuatu yang harus keluar, ya harus keluar. Kalau kita halangi, akhirnya apa? Harusnya mens yang sudah keluar berhenti selesai, ada aja ketika kita ini ada keluar lagi
langit ini langit jadi capek sendiri. Jadi itulah kodratnya yang harus keluar, nggak usah ditahan-tahan. Ya, Allah kasih kita kodrat manusia tiap bulan mens, sudah keluar saja. Nanti hutang puasa diganti di hari-hari selanjutnya, selain di bulan suci Ramadan. Sehingga pahami itu. Ketika Allah melarang sesuatu, Allah meminta kita melakukan sesuatu, kita kerjakan berarti ibadah. Ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, kita tinggalkan berarti juga ibadah, karena kita taat, nurut, manut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak tapi lagi, tapi nanti saya begini, tapi hutangku banyak dong, tapi nanti wajahku kelihatan ketika ihram segala macam. Kan kita sebentar aja, habis itu kita pakai lagi selesai ihram. Walaupun ada pendapat-pendapat yang ujungnya begini segala macam, tapi alangkah baiknya kita ikut pendapat yang lebih berhati-hati kan, biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ikhtiar kita, usaha kita. Ya, kita saja mau paham. Iya. Saya itu tadi konsepnya ya. Oke. Apa hukumnya? Ya, ini baru halaman 14 dari 19 halaman, sudah setengah 12. Belum tanya jawab. Ya, ini aja terakhir dari sini. Sampai sini saja. Hukum minum obat agar tidak mens, kayak yang saya lakukan tadi. Ya. Jadi teman-teman waktu umroh itikaf itu, teman-teman saya itu sudah umroh semua, saya sendiri pun mens. Tidak mempan itu obat. Tapi kan masih lama juga, masih bisa untuk umroh. Sampai saya telepon Syekh di sana, ya harus sabar, harus terima. Karena ada umat-umat yang lain itu, ya saya sabar juga, saya terima. Hanya yang lain itu, saya kok begini sini, saya teleponkan nasihatin untuk sabar. Karena kalau kita terima, kalau kita mens, ya kita mau niat, mau banyak beribadah itikaf di Masjidil Haram, mau berbanyak ibadah, mau kita sudah jauh-jauh dari Indonesia, mau umroh ini tapi banyak mensnya, bersihnya nanti mendekati Lebaran, sudah malam 27 baru bersih. Ya kan karena mensnya 7 hari. Saya mensnya 7 hari. Malam 27 baru bersih, baru saya beres, baru saya umroh. Jadi ya kayak nyesek juga namanya, teman-teman sudah cerita, ini kamu ini tempatku direbut itu orang besar begini-begini. Kita dengar saja, kita ini umroh saja belum beres. Harus sabar, kita terima kodrat kita. Maksudnya kita wanita, Allah kasih darah yang harusnya keluar itu untuk kesehatan kita juga. Karena kalau nggak keluar juga bahaya. Sehingga terima, dengarkan tuh, saya bilang harus sabar, terima kodratnya, karena kita sabar ini juga ibadah. Nah mungkin kita melanggar, biar misalnya ke Masjidil Haram, saya itikaf di pelataran aja, ya nggak boleh. Kita tinggalkan itu juga karena ibadah, karena Allah, ya, karena kita taat sama Allah. Berarti itu ketaatan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya bagi wanita, ya, walaupun hukumnya boleh, hukum minum obat penunda haid ini di bulan suci Ramadan, hukumnya boleh. Tapi kita sebagai makhluk Allah, sebagai putri Nabi Adam alaihissalam, yang namanya menstruasi bulanan ini adalah kodrat yang Allah Ta'ala berikan, dan ini pasti ada hikmahnya, diantaranya untuk kesehatan dan seterusnya. Maka kalau misalnya sesuatu yang harus keluar kemudian kita halang-halangi, ini akan berbahaya ke fisik kita sendiri. Sehingga Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Walaupun boleh hukumnya kita minum obat itu, boleh. Tapi ya jangan dolim lah sama tubuh kita. Jangan dolim. Apalagi pengalaman saya minum nggak mempan. Ada orang yang mempan, saya berhasil nggak mens. Ada memang di antara jamaah lain mempan. Saya nggak mempan, tetap keluar. Bagi sudah beli obat mahal-mahal ya. Jadi ya wallahu ta'ala alam bahkan. Kita cukupkan sekian. Masih ada beberapa halaman, tapi insya Allah bisa kita sambil diskusi sehingga kajian hari ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Demikian, silakan jika ada pertanyaan, tafadhal.